Halo kawan pajak, nah kembali lagi dengan KPP Pratama Surakarta. Kebetulan kali ini kita akan mengangkat tema buat kawan-kawan pajak yang mempunyai penghasilan dari saham, baik itu investor maupun trader. Jadi gimana cara melaporkan penghasilannya yang sudah dipotong pajak? Sebenarnya sudah dipotong, jadi ini intinya cuma melaporkan di SPT di mana tempatnya, di bagian apa harus diisikan. Itu nanti akan dijelaskan Mas Dawa dengan panjang lebar nanti. Baik Mas Dawa, ini ini kan teman-teman banyak yang nanya juga untuk teman-teman trader sekarang ini. Kalau dulu memang masih mungkin barang kayak masih jarang ngebahas ya. Iya, kalau sekarang udah banyak yang melakukan investasi seperti itu, sehingga mereka punya kewajiban untuk melaporkan penghasilannya itu dalam SPT tahunannya. Cuman ya ada beberapa yang mungkin yang baru memulai, sehingga untuk melaporkannya itu gimana gitu. Kalau biasanya kan kadang-kadang orang-orang yang punya saham ini, kadang yang masih awam terutama yang masih awam terkait pajak, itu mereka kayak takut ya ngelaporin asetnya gitu. Padahal mereka ini padahal punya saham, padahal saham itu kan masih masuk kategori aset juga kan. Betul. Kalau yang punya saham untuk investasi jangka panjang, karena ini termasuk jenis aset, mau nggak mau kan tetap harus dilaporkan di SPT tahunan. Nah, bagaimana kalau yang trading kan jual beli saham nih, jadi mungkin mereka kepemilikan sahamnya paling ya cuma katakanlah paling mentok sebulan 2 bulan udah mereka lepas lagi kayak gitu kan. Saat untung dilepas itu kalau posisinya di akhir tahun pajak itu masih mereka hold itunya sahamnya, yang untuk tradingnya itu belum mereka lepas, itu masih masuk kategori aset juga mas sebenarnya. Jadi juga wajib dilaporin sebenarnya. Nah, kalau yang biasanya orang-orang bingung nih, wah ini kalau mereka dapat keuntungan jual beli saham, ini kena pajak atau enggak? Mereka padahal biasanya kan takut, wah ini kena pajak lagi nih. Padahal posisinya pada saat mereka terima itu udah net, udah dipotong, sehingga ini cuma lapor aja sebenarnya. Enggak dikenakan lagi. Jadi mereka terima udah bersih, udah dipotong, udah tinggal laporan selesai sebenarnya kayak gitu. Mungkin lebih enak kita lihat di contoh aja ya mas. Ini saya contohin posisinya. Ini ya teman-teman, nanti kalau mau lapor coba pakai formulir 1770 yang orang pribadi posisinya, karena dia lebih komprehensif, lebih bisa mengcover semua jenis penghasilan, semua jenis aset bisa tercover semua. Kalau teman-teman pakai yang 1770 SS nggak bakal bisa masuk, nggak kelihatan. Kalau yang pakai yang S bisa, cuma kan yang kalau pakai yang S itu yang posisinya dia sebagai karyawan kan. Nah, kalau yang mungkin dia non karyawan, ya udah dia pakai 1770 yang ini posisinya. Nanti teman-teman tinggal masuk di, kalau 1770 di lampiran 3 aja. Lampiran 3. Ya, lampiran 3 ini di daftar penghasilan yang dikenakan pajak final. Bagian A. Ya, betul. Jadi posisinya penghasilan dari pengalihan saham atau mungkin teman-teman yang terima bunga deposito, bunga diskon obligasi, itu masuk kategori objek PPh final mas. Sudah dipotong. Ya betul. Nah di sini yang diinput apa? Yang diinput itu tinggal ininya aja, yang PPh yang udah dipotong itu berapa, terus DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya berapa. Nah, bagaimana mereka tahu berapa sih yang harus mereka isi? Nah, pertama mereka harus tanya dulu nih ke pihak sekuritasnya ya posisinya. Kalau katakanlah mereka pakai jasanya Mandiri Sekuritas, nah itu biasanya udah dapat kayak laporan bulanannya posisinya. Contohnya ini udah ada summary-nya nih untuk yang periode selama 1 tahun posisinya dari 1 Januari sampai 30 Desember. Ini posisinya. Nah di sini ada income tax. Nah ini, nah income tax ini kan pajak penghasilan. Penghasilan kan kalau nggak salah 0,1% ya dari. Nah kalau mereka udah dapat angka ini, udah tinggal di sini nih bagian totalnya. Jadi yang diinput di laporannya nanti yang ini, yang total ini diinput di bagian dasar pengenaan pajak. Oh itu dasar pengenaan pajaknya. Kemudian yang ini bagian pajak yang tadi diambil dari sini, income tax. Nah, income tax dipindah ke yang di sini bagian PPh-nya. Itu PPh terutangnya. Jadi sebenarnya tinggal isi itu aja, simpel banget kan sebenarnya mas ya. Berarti yang dilakukan pertama emang harus download rekapitulasinya ke masing-masing sekuritasnya. Betul, gitu. Jadi punyanya di mana aja nih posisinya. Kalau kita pakai jasanya Mandiri Sekuritas
sekuritas, ambil mandiri sekuritas kayak gitu. Nah, ambilnya di sini. Nah, ini contoh, salah satu contohnya ini kalau dividen Mas. Kalau tadi kan contohnya tradingnya ya kalau berarti dia pegang saham sampai dengan keluar dividennya. Betul. Gitu. Nah, ini contohnya nih. Jadi kan terima di penghasilan yang dari dividen itu termasuk kategori PPh final juga Mas, dan sudah dipotong juga posnya. Sudah dipotong juga. Jadi tinggal lapor juga sama ya. Sama. Dan di laporan ini udah selesai nih, udah jelas banget nih. Nih teksnya berapa nih? Udah ada totalnya sekian. Nah, ini pakai dolar atau pakai rupiah, nah ini pakai rupiah sekian. Nah, terus nominal totalnya berapa? Yang ini. Udah tinggal laporin ini aja Mas. Sama ya. Iya. DPP-nya yang betul. Dasar pengenaan pajaknya yang totalnya ini. Kemudian pajak PPh terutangnya yang udah ada bagian teksnya ini aja. Oke. Ini udah simpel banget kan Mas? Simpel ya. Cuman nanti tinggal di pindah aja ke bagian A ini ya. Kalau dividen berarti di sini nih. Oh, dividen di nomor 14. Nah, ini yang DPP-nya nanti diketik sendiri. Dan PPh terutangnya sama, tinggal dilihat dari laporan tadi sekian. Terus kalau yang tadi kan penjualan ini yang kalau jual melepas saham itu yang di sini nih, penjualan saham di bursa efek. Nah, kalau yang trading ya, di posisinya berapa yang kita jual, terimanya berapa dan sudah dipotong berapa, sudah ada di sini semua. Nah, ini di intinya kalau posisinya terkait penghasilan, entah itu dari dividen, artinya kan ada saham yang di hold sampai dapat dividen, atau dari trading, artinya yang memang kegiatan utamanya jual beli saham. Nah, ini masuk kategori PPh final. Begitu, semuanya ya. Penjualan saham kena. Betul. Pada saat beli bagi penjualnya yang iya betul penjualnya. Kita dipotongnya pada saat menjual. Betul. Ya. Dan itu pun sudah dipotong PPh-nya. Kita tinggal melaporkan lapor aja. Betul, dan laporannya cuma di bagian kategori PPh finalnya aja. Jadi kalau yang mengakomodir itu saya sarankan pakai formulir 1770 polos atau formulir 1770S untuk yang karyawan ya. Karyawan. Ya, kalau yang SS nggak saya sarankan karena kan posisinya SS itu yang untuk yang penghasilan tidak melebihi 60 juta kan. Kalau ternyata sudah lewat dari situ nggak bisa pakai itu. Kalau ada beberapa yang sahamnya itu memang belum pembelian seandainya di bulan Oktober sampai dengan Januari itu belum terjual atau terjualnya di bulan Februari tahun berikutnya. Terus pelaporannya ikut berarti posisinya yang di tahun ininya untuk tahun pelaporannya itu belum bisa dimasukkan ke sana. Jadi ini posisinya di akhir tahun masih di hold. Karena ini posisinya di hold, artinya masih dimiliki. Dan ingat Mas, saham itu masuk kategori aset juga. Aset harta ya. Betul. Sedangkan di laporan SPT itu kan ada, kita sambil lihat SPT-nya ya, yang di formulir ini 1770 lampiran 4 sih Mas di sini nanti. Nah ini. Nah di sini di bagian kode harta Mas, saya ambil contoh aja, klik tambah. Nanti ada yang namanya nih ada obligasi, ada saham nih. Oh itu saham yang dibeli untuk dijual kembali. Ini ada dua macam ya, ada yang saham yang dibeli untuk dijual kembali. Artinya ini memang yang sifatnya dia memang untuk trading ya Mas ya. Nah, kalau yang saham ini yang 032 ini memang untuk investor yang untuk jangka panjang gitu. Katakanlah ini karena tadi masuknya memang untuk yang trading, saya pakai contoh yang 031. Nah, sahamnya misalnya saham apa? Misalnya Mandiri atau BBRI kayak gitu contohnya ya Mas ya. Ambilnya misalnya karena ini tahun pajak 2022 ya. Saya ambil contoh 2022. Belinya kemarin berapa? Misalnya contoh aja 5 juta misalnya. Nah, posisinya ini kalau kolom keterangan yang penting ada isi gini aja nggak apa-apa. Nah, ini intinya semua saham ini terutama itu yang trader ya Mas ya, semua saham yang masih dimiliki di akhir tahun pajak, walaupun nanti besoknya di Januari atau Februari memang udah dilepas kembali, intinya selama di titik 31 Desember masih dimiliki, itu wajib dilaporkan sebagai aset. Dilaporkan di aset, di harta itu. Ya lampiran 4 ya berarti. Karena kejualnya di Januari, dia ikutnya tahun pajak udah lewat ya. Tahun berikutnya dilaporkan di tahun depannya lagi. Oke ya paham. Oke, cuman simple sebenarnya. Ya, bener Mas. Mungkin kadang-kadang orang yang baru bermain saham pertama kali biasanya kadang agak takut sih. Aduh, ini pajaknya di mana ya? Setelah jual, lah ini nanti penghasilanku kena pajak berapa lagi ya? Ngitungnya gimana? Padahal
ini sudah dipotong oleh PPh final. Betul. Jadi udah dipotong secara langsung oleh sekuritasnya. Oke, tinggal laporin aja. Jadi gitu aja ya Mas ya. Baik kawan pajak, ini ternyata memang pelaporan apa untuk penghasilan yang dari trading, dari apa saham ternyata simple, nggak sesulit yang kita bayangkan. Bila kawan pajak melakukan apa transaksi di bidang sekuritas ini ya harus dan wajib melaporkan transaksinya, baik yang sudah terjual nanti berarti udah dipotong pajak, dimasukkan ke SPT bagian PPh final. Ya. Kemudian kalau masih terhold sampai dengan akhir tahun berarti dimasukkan di bagian data. Oke, di lampiran 4 tadi. Jadi teman-teman jangan takut ya, kalau memang nggak apa-apa kita bermain saham silakan, untuk yang trader, untuk yang investor silakan, nggak apa-apa, yang penting dipenuhi kewajiban perpajakannya, nggak perlu takut. Kalau intinya di kewajiban perpajakan cukup dilaporkan saja, karena terkait pajaknya udah dipotong langsung, jenengan udah terima netnya, udah laporin aja, nggak perlu takut, tinggal lapor aja ya, nggak ada pajak lagi. Baik teman-teman, mungkin cukup untuk pembahasan kali ini, nanti kita bertemu di topik yang lain. Oke. Assalamualaikum. Salam.